Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab keutamaan para sahabat, Imam Al-Bukhari mencantumkan sebuah hadis yang diberi judul Bab Alamatil Iman Hubbil Ansar. Bab tentang salah satu tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar. Rasulullah SAW bersabda, ayatul imani hubbil ansar wa ayatun nifaqi bu'dul ansar. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansar, dan tanda kemunafikan adalah membenci kaum Ansar. Dalam hadis tersebut menggambarkan betapa besarnya keutamaan yang dimiliki oleh orang-orang Ansar. Jika kita lihat secara bahasa, lafaz al-ansar adalah bentuk jamak dari kata nasirun. Artinya adalah orang yang membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun secara khusus istilah al-ansar di sini menunjukkan kepada sebuah kaum yang hidup pada zaman Rasulullah SAW. Hal ini bisa kita lihat dari penggunaan lafaz alif lam di awal kata al-ansar yang menunjukkan identitas tertentu, yakni kaum Ansor, kaum pembela dan penolong Rasulullah SAW. Kaum Ansor adalah orang-orang Madinah dari suku Aus dan Khazraj, yang mana sebelumnya mereka dikenal dengan sebutan dengan Bani Qailah, yang merupakan induk dari kedua kabilah tersebut. Rasulullah SAW menamakan mereka Ansor, pembela dan penolong, karena dari sekian banyak kabilah yang ada di Madinah, mereka lah yang berhasil melindungi, membela dan menolong Rasulullah SAW beserta para sahabat lainnya. Mereka juga, yakni kaum Aus dan Khazraj, telah menyediakan segala keperluan kaum Muhajirin dan mendahului kepentingan kaum Muhajirin daripada kepentingan mereka sendiri. Karena pembelaan dan perlindungan inilah yang membuat suku lain di Madinah dan daerah lainnya, baik suku Arab maupun bukan Arab, membenci dan memusuhi kaum Ansor. Oleh sebab itu, Rasulullah SAW mengeluarkan pernyataan yang keras bagi yang membenci kaum Ansor tersebut. Semua itu sebagai isyarat akan agungnya kedudukan kaum Ansar dan keutamaan mereka di dalam Islam, serta besarnya jasa mereka terhadap Islam. Dan termasuk orang-orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut di dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 100. Kemudian istilah nifak. An-nifak artinya adalah menutupi kekufuran dan memperlihatkan keimanan, menutupi kejahatan dan menampakkan kebaikan. Dengan demikian, orang munafik itu ucapannya berbeda dengan perbuatannya. Apa yang ada secara lahiriah tidak sama dengan apa yang ada di batinnya. Yang nampak darinya bertentangan dengan apa yang disembunyikan dalam hatinya. Maka dari itu, Rasulullah SAW memberikan isyarat sebagai sebuah tanda bahwa salah satu tanda kemunafikan itu adalah membenci kaum Ansar, karena kecintaan dan kebencian itu tersimpan di dalam hati. Selanjutnya, apa kiranya faidah dari hadis di atas? Nah, dari hadis tersebut kita bisa memperoleh beberapa faidah. Yang pertama, hadis ini menjadi dalil bahwa keimanan dan kemunafikan memiliki tanda-tanda. Kemudian yang kedua, hadis ini juga menjadi dalil bahwa mencintai kaum Ansar merupakan salah satu cabang keimanan, dan membenci kaum Ansar termasuk salah satu cabang kemunafikan. Yang ketiga, hadis ini juga menjadi dalil tentang keutamaan sahabat-sahabat Ansar. Yang keempat, secara umum
Hadis ini juga menjadi dalil tentang kewajiban mencintai seluruh penolong dan pembela agama Allah, dan juga menjadi dalil tentang kewajiban untuk membenci seluruh perusak-perusak agama Allah. Yang kelima, hadis ini menjadi dalil yang kuat tentang adanya al-wala, loyalitas, dan al-bara, berlepas diri. Loyalitas terhadap orang yang beriman yang menolong agama Allah, dan berlepas diri dari orang yang munafik, kafir, dan orang yang merusak agama Allah. Yang keenam, hadis ini juga menjadi bantahan terhadap orang yang menolak adanya al-wala dan al-bara di dalam Islam. Demikian, mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat dan kita dijauhkan dari sifat-sifat kemunafikan. Wallahu a'lam bishawab.